Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Baik Bapak Ibu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala, mari kita mukadimahi dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil, tasbih, tahmid dan istighfar. Mudah-mudahan dengan zikiran ini kita mendapatkan rahmat berkah dari Allah Azza wa Jalla. Sama-sama di dalam hati masing-masing ataupun bersuara, tidak masalah karena posisi mute. Sama-sama kita bertasbih, bertahmid yang sudah saya ajarkan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi
Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa
atubu ilaih. Baik Bapak Ibu, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur alhamdulillah, bertasbih, bertahmid, beristighfar. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, berkah serta keberkahan buat kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabika habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Pertama kita bersyukur alhamdulillah, yang kedua salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, insyaallah SWT, pada hari ini kita akan mengupas ayat-ayat suci Al-Qur'an yang berkaitan dengan lembaran hidup kita. Ya, ini ayat-ayat suci Al-Quran ini tolong dicatat betul-betul dalam sanubari kita menjadi guidance. Ya, mungkin kita bisa menyelesaikan masalah kita, tapi tidak cukup. Kalau bisa kita menyelesaikan masalah orang lain. Menyelesaikan masalah orang lain dengan banyak cara, diantaranya adalah kita bisa WA, kita bisa share video ini, kita bisa mungkin tempat curhat orang lain. Nah, kita bisa mencatat ayat-ayat suci Al-Qur'annya sehingga kita bisa buka bersama, gitu kan. Apa di balik lembaran hidup kita yang mungkin menurut kita banyak masalah. Pada dasarnya tidak, gitu kan. Pada dasarnya tidak banyak masalah. Seandainya ada orang mengatakan saya punya problematika yang sangat banyak sekali. Satu, ataupun saya banyak masalah, saya banyak dihina orang, saya banyak dicaci maki orang. Kata-kata banyak ini sudah belajar dari minggu yang lalu, harus dibuang. Saya banyak penyakit, sampai pun kata-kata banyak penyakit gitu kan. Ini harus dibuang. Kenapa? Kemarin kita sudah bahas. Catat ya, yaitu Al-Baqarah 155 dan ini sudah kita bahas. Jadi kata-kata banyak musibah itu harus dibuang sudah. Kenapa? Minggu yang lalu mungkin bagi yang tidak hadir bisa melihat videonya ya. Jadi kehidupan ini Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur maha baik, yang maha baik, yang maha sayang, maha mencintai kita, maha Al-Karim, maha pemurah. Jadi kalaupun ada kesengsaraan musibah, redaksi surat Al-Baqarah 155 hanya sedikit. Jadi kata-kata saya sakit banget, penyakit saya ini gitu kan. Nah, ini bertentangan dengan Al-Baqarah 155 ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Jadi sungguh-sungguh kami uji kalian. Ini pernah saya bahas ya minggu yang lalu tentang ayat ini. Kata-katanya walanabluwannakum bisyai'. Kami sungguh-sungguh menguji kalian dengan syai'. Syai' itu adalah bukan sesuatu, tapi dengan sedikit. Bisyai'in minal khawf wa ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat. Jadi ini pernah orang curhat ke saya, belum apa-apa sudah Pak Arifin saya begini-gini. Saya hanya nyeletuk itu cuma sedikit. Pak Arifin tidak tahu. Uang saya banyak habis. Oh ya, uang saya banyak habis. Waktu itu kebanjiran tahun berapa saya udah lupa sekarang. Waktu lama banget ya waktu itu. Dia bilang dia menceritakan banyak yang rusak barangnya, kemudian bla 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 bla. Redaksi Al-Quran, ujian, bala, musibah itu hanya sedikit. Redaksinya apa? Surat Al-Baqarah 155 ini minggu yang lalu sudah kita bahas. Ya. Saya akan ulang lagi supaya Bapak Ibu melihat redaksinya langsung. Saya akan share. Jadi kata-kata bisyai'in. Ini kata-kata bisyai'in Al-Baqarah. Ya. Nampak ya? Mudah-mudahan kelihatan.
Ada kata-kata bisyai di sini. Bisyai'in ini bukan diterjemahkan dengan sesuatu. Harus diterjemahkan dengan sedikit. Nah, ini benar nih terjemahannya. Sedikit. Kenapa? Nah, ini pernah saya bahas, Bapak Ibu yang cinta Allah. Sedikit atau banyak, itu tergantung pembanding. Nah, ini. Kenapa ungkapan musibah-musibah dari mulut kita itu banyak? Karena yang bersuara adalah fujur. Nggak ngerti, Ustaz. Di dalam diri kita ada dua driver. Yang nyetir itu ada dua jiwa. Jiwa fujur, yaitu mengajak kemaksiatan. Jiwa takwa, yaitu mengajak ketaatan. Orang yang bersyukur, yang bersuara adalah jiwa takwanya. Orang yang tidak bersyukur, yang berbicara adalah jiwa fujurnya. Nah, untuk bisa membaca diri kita butuh ilmu, ya, berkontemplasi kita tentang diri kita. Kita merefleksikan siapa yang menggerakkan ini. Nah, ini penting sekali. Kalau sudah sampai begini, orang bisa mengendalikan dirinya. Ya. Dan ini karakteristik orang yang saleh. Baik, jadi kata-kata ujian itu cuma sedikit, itu dari Al-Quran. Ini ya. Bentuk ujian banyak macam-macam. Ada rasa ketakutan. Ketakutan apa saja? Takut dengan harta kita hilang, takut dengan sakitnya kita nggak sembuh-sembuh, takut dengan orang menghina kita. Banyak banget. Kelaparan, kekurangan harta, ini kekurangan harta, ada kekurangan jiwa, badan kita sakit-sakitan termasuk, jiwa kita sakit juga termasuk, dihina, disakiti, gundah, gulana, gelisah, dan seterusnya. Nah, dahsyatnya kasih kabar gembira. Kenapa pada dasarnya ini sedikit, musibah ini sedikit ini kemarin sudah kita bahas. Ya. Nah, kemudian kita membahas kemarin filosofi inna lillah. Sungguhnya kami lillah, milik Allah. Ini orang-orang yang sabar, lillah. Inna lillah. Sungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami kembali kepada Allah. Jadi kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itu kita mendapatkan petunjuk. Wah, ini. Ulaika alim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaikumul muhtadun. Orang-orang yang sabar itu dapat apa? Salawat. Jadi salawat bukan hanya untuk Nabi. Oh ya, iya. Ini salawat itu juga untuk orang-orang yang sabar. Gitu. Dapat salawat itu dapat penghormatan. Nabi dapat penghormatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Salawat kepada Nabi. Tapi ada salawat-salawat dari Allah Azza wa Jalla. Buat siapa? Buat orang yang sabar. Inilah para wabasyirus sabirin. Jadi kata-kata wabasyirus sabirin, kasih kabar gembira. Dapat apa dia? Dapat penghargaan dari Allah. Subhanallah. Dapat apa lagi? Dapat rahmat dari Allah. Maka itu mereka orang-orang yang muhtadun. Muhtadun itu orang dapat petunjuk. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, petunjuk selalu digambarkan di dalam Al-Qur'an laksana cahaya. Seperti cahaya nur. Kalau kita di dalam hidup kita, mata kita bagus tapi tidak ada cahaya, tidak bisa melihat. Akal Anda sehat, Anda punya harta, bahkan Anda seorang yang sangat cerdas, pinter banget. Tapi kalau tidak dapat petunjuk, ya seperti tidak ada cahaya. Mata kita sehat, tapi nggak ada cahaya, nabrak sana, nabrak sini. Nah, disinilah orang sabar itu kasih kabar gembira, wabasyir, yaitu kasih kabar gembira. Buat siapa orang sabar? Orang yang sabar. Ini kita masih membahas tentang kesabaran, ya. Melanjutkan kajian surat Al-Kahfi. Siapa orang sabar? Sungguhnya kami milik Allah. Dan kami dalam perjalanan menuju kepada Allah. Ingat mati nih. Raji'un inna lillahi wa inna raji'un. Jadi ingat kematian. Hadiahnya apa mereka? Salawat dari Allah, penghormatan dari Allah. Nah, penghormatan seperti apa? Ulaika alim salawat. Karena pemahamannya ini susah diterjemahkan. Diterjemahkan memperoleh ampunan. Padahal kata-katanya bukan maghfirah, tapi salawat. Terjemahnya di sini adalah ampunan.
Penghormatan yang dahsyat dari Allah Azza wa Jalla adalah ampunan dari Allah. Kenapa diterjemahkan ampunan, Ustaz? Salawat kok jadi ampunan? Berdasarkan apa ini ulama-ulama? Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya tafsirul ayat bil hadis, menafsirkan ayat Quran dengan hadis. Penghormatan yang dahsyat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah ampunan. Nanti kita akan lihat hadis-hadisnya. Baik, dari ayat ini mengulang yang kemarin Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala ya. Saya ulangi lagi dari awal, ketika kita curhat jangan mengatakan banyak masalah, banyak penyakit, banyak. Ada masalah, yes. Ada penyakit, yes. Ada yang menghina saya, yes. Ada yang ngebully saya, yes. Ada yang mencaci maki saya, yes. Ada yang mengkhianati saya, yes. Nabi saja tidak lepas dari hinaan, cacian, makian. Bahkan Allah pun tidak lepas dari cacian, makian. Allah punya anak. Allah berhubungan dengan Maryam, keluarlah anak namanya Isa. Allah punya anak namanya Uzair, itu pemahaman Yahudi. Allah lebih dari 3, ada Tuhan di langit, ada Tuhan laut, dewa langit, dewa laut, dewa rum, dewa penghancur, dewa. Allah dihina. Orang menggambarkan Tuhan laksana wajah gajah, ya, ada wajahnya gajah, ada belalainya. Jadi Anda kalau klik di Google wajah Tuhan bermacam-macam. Jadi wajah Tuhan itu seperti binatang, bayangkan. Itu penghinaan yang luar biasa. Jadi kalau kita klik di googling gitu, wajah Tuhan, macam-macam. Jadi ini Allah pun dihina, dicaci maki. Nah sekarang kita lihat Nabi pun dicaci maki, dihina. Iya. Sampai pun sudah miliaran manusia beriman kepada Rasul, dan Rasulullah SAW sudah ribuan tahun, 1400 tahun, yang lebih dari 1000 tahun sudah wafat, ada yang menghina juga, mencaci maki. Beberapa hari yang lalu ada yang menantang Tuhan. Mana Allah, Tuhan Anda? Oh ditantang, Tuhan aja dihina. Allahmu itu lemah. Wah bayangkan, dihina. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi kita lepas dari hinaan, nggak ada, pasti ada yang menghina kita. Ada yang nelfon, mencaci maki kita, ada yang WA, mencaci maki kita, ada yang langsung ngomongin kita, ada yang tidak langsung di belakang kita dihina sehina-hinanya. Gitu. Nah, ini namanya kegondolan jiwa. Nah, tapi itu cuma sedikit. Oh iya sedikit, kok sedikit? Kenapa sedikit? Kenapa Anda mengatakan banyak? Yang mengatakan banyak adalah jiwa fujur kita. Baik ya, jiwa fujur kita. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, di dalam diri kita ada 2 yang nyetir. Pertama, fa'alhamaha fujuraha. Yang kedua, wataqwaha. Ini surah Syams. Di dalam diri kita ada jiwa yang mengajak kemaksiatan, namanya jiwa fujur. Di dalam jiwa kita ada jiwa takwa yang mengajak kebaikan. Dan manusia tidak mungkin lepas dari itu, karena ini adalah ujian yang dahsyat sekali dari Allah buat kita. Siapa? Diri kita sendiri. Jadi bukan setan, setan nanti. Pertama kali musuh yang berbahaya adalah diri kita sendiri. Barulah setan, aduh mubin, yaitu musuh yang nyata. Nah, maka ketika kita curhat, jangan mengatakan banyak, katakan itu cuma sedikit. Siapa yang mengatakan sedikit? Al-Quran. Kenapa sedikit? Ternyata yang lebih banyak itu nikmat daripada sengsara. Allah. Jadi kesengsaraan itu hanya sedikit. Ini ayat Al-Quran. Jadi ya Bapak Ibu, ini saya akan keluar dulu dari sini ya. Banyak hal hari driver kita itu adalah fujur. Kita kadang-kadang nggak curhat sama orang, dalam pikiran kita ini seakan-akan yang paling susah di muka bumi, kira-kira gitu. Orang dapat harta ini, wah, tapi dia sengsara. Sampai curhat, kamu nggak tahu saya ini begini, ya kan? Nah, maka itu supaya kita menyadari
ayat Quran ini, gitu kan, kita harus membuka tabir. Oh, ternyata nikmat itu jauh lebih banyak daripada kesengsaraan. Kalau saya sakit, seandainya saya sakit gigi, ataupun sakit yang lebih parah lagi, mungkin paru-paru, mungkin jantung. Lihat, organ tubuh Anda sangat amat banyak yang sehat, tidak ada masalah. Kan gitu. Bandingkan. Kalaupun sakit gigi cuma satu gigi yang lain, ini baru sama-sama sesama gigi. Gitu. Allah Akbar. Ada si fulan mungkin kena kanker. Gitu. Kenapa diribut kanker apa? Seandainya si fulan atau si fulana dia kena kanker tulang atau kanker darah atau organ tubuh yang lain sehat-sehat saja gitu kan. Allah. Yang satu si fulana dia atau si fulan dia cuci darah berkeluh kesahnya. Organ tubuh yang lain bagus, hanya ginjal toh. Dan seterusnya. Ini baru satu kata, yaitu kata-kata sedikit di dalam Al-Quran. Yang menghina Anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai pun 10 orang. Bandingkan dengan yang tidak menghina Anda. Kalau saya mah gampang aja ke pasar. Kenapa? Di pasar banyak banget orang kan. Menghina Anda enggak? Selesai. Banyak teman-teman kita yang baik-baik saja. Banyak yang respect kepada kita, yang trust kepada kita. Yang menghina kita, yang mencaci maki kita, yang mengkhianati kita, menggibahin kita, paling 1, 2 orang, 3 orang. Subhanallah, tidak semua menghina kita, mencaci maki kita. Nah, kesengsaraan seperti ini harus kita pahami. Oh, cuma sedikit, apalagi? Anda tidak punya uang, tapi bisa hidup, bisa makan. Kebutuhan dasar Anda dipenuhi oleh siapa? Oleh Allah. Tapi keinginan dengan kebutuhan itu hal yang berbeda. Keinginan saya maunya ini. Kemarin ini ada yang curhat, Pak Ustadz saya begini-gini susah. Kenapa? Anda cara hidupnya duniawi banget. Gitu. Uang lagi, duit lagi, uang lagi, harta lagi, dunia lagi. Kenikmatan dunia aja. Sudah diingatkan, kalau obsesinya adalah dunia, maka dia dimiskinkan. Di sini siapa yang menzalimi? Diri sendiri. Nanti kita akan lihat ayat-ayat suci Al-Quran. Kita buka semua gitu kan. Dari sini kita bisa memahami, nanti kita masuk tafsirnya ayat Quran. Bahwa kata-kata sedikit ini, hati-hati, jangan melawan kata-kata Allah. Jeng, aku ini banyak masalahnya, Jeng. Oh ya, dia melanggar aturan Al-Baqarah 155. Langsung, gak boleh ngomong banyak, Jeng. Tahu dari mana? Dari Zoom. Dari Zoom. Dari Zoom palitan, Zoom mirah gitu. Dari Zoom, di Zoom itu diterangkan Al-Baqarah 155 itu hanya sedikit. Nggak tahu sih kamu. Gimana? Nah, yang berbicara itu namanya fujur, bukan nama orang, jiwa fujur. Jiwa takwanya mati, nggak aktif. Jiwa fujurnya begini, jiwa takwanya gini. Coba Anda hidupkan dengan kacamata syukur. Masya Allah. Kenikmatan apalagi yang Anda disediakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Subhanallah. Ini yang harus kita. Jadi dari satu kata ini kita bisa membuka kacamata yang lebih. Oh, ternyata nikmat jauh lebih banyak. Dan kecenderungan manusia memang melupakan nikmat Allah. Yang kedua, filosofi orang yang sabar, innalillah, semuanya kami milik Allah. Siapa yang mengatakan innalillah? Al-Quran, itulah orang sabar. Nah, ketika jiwa takwa ini berbicara dan aktif dan mendominasi jiwa takwa, kan ada 2 jiwa tadi, maka dia tidak merasa punya apa-apa. Tolong digaris bawahi. Orang yang bertakwa tidak merasa punya. Ingat itu.
Orang yang sabar tidak merasa punya. Sampai pun Anda orang kaya bersedekah dan Anda mengatakan pada orang yang mendapatkan sedekah Anda, itu emang rezeki kamu. Oh, dari mana? Ini pernah kita bahas ya. 5115 pernah saya bahas ini. Pernah saya bahas ya. 5115 itu surah Az-Zariyat ayat 15, 16, 17, 18 ini pernah saya bahas. Bahwa ketika ini ada penghuni surga, dulunya mereka, ketika mereka bersedekah, mereka tidak merasa bersedekah. Toh ini milik dia, punya dia. Ada orang miskin, kita kasih harta, ini kita kasih makan, kita kasih apa. Orang miskin itu terima kasih Pak, terima kasih Ibu. Sama-sama itu milik memang rezeki kalian. Suha tidak merasa. Iya, gue gitu loh. Kacau banget. Saya gitu loh. Saya makan apaan kamu? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seremonialnya dia sedekah, tapi tidak ada apa-apa di mata Allah. Kenapa? Membesarkan siapa? Membesarkan saya. Nah, ini yang harus kita hati-hati sekali. Maka mendiagnosa diri kita, siapa sih yang nyetir? Saya marah-marah ke anak saya. Oh, ternyata drivernya adalah fujur. Saya astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, cepat berubah, akhirnya kita peluk anak kita. Begitu caranya. Mampukah kita bercermin di dalam diri kita? Mampukah kita membaca diri kita? Oh, ini yang berbicara adalah fujur. Oh, yang berbicara adalah takwa di dalam diri kita. Ibu, bapak semua hadir. Di sini ada 150 orang. Ketika Anda masuk partisipan, masuk ikut Zoom, yang menggerakkan tangan Anda dan berinisiatif untuk ikut pengajian, yang berbicara, yang menggerakkan itu namanya fujur, takwa namanya. Mungkin di belahan sana, ngaji nggak ya? Malas lah, nggak usah. Nonton TV aja lah, santai, ngopi, ngeteh. Gitu. Nah, itu namanya fujur yang menguasai. Nah, sekarang yang ada 150 orang ini, partisipan 150, ya 150. Nah, itu namanya takwa yang menguasai. Kira-kira gitu lah. Nah, karakteristik orang yang sabar dan bertakwa, inna lillah. Semuanya milik Allah. Anda tidak pernah mengira, ih jelek banget, cantikan juga saya. Emang dia jelek, gendut, gembrot, hitam pula. Gitu. Orang yang seperti ini, rontok itu namanya jiwa takwanya rontok. Kenapa? Karena dia merasa cantik dibanding orang itu. Padahal kecantikan milik Allah. Dia dengan dirinya sama. Ini sehebat apapun Anda gosok pakai RH, pakai Wardah, tetap aja dimakan cacing ini. Wih, secantik apapun, ya kan? Dimakan cacing. Mau yang hitam, mau yang gembrot, mau yang kurus, yang cantik, sama aja dimakan cacing. Ujung-ujungnya cacing gitu kan. Apa yang bermanfaat sama Anda. Jadi, inna akramakum indallahi atqakum. Ada merasa punya titel yang banyak, punya ilmu ya. Dia tamatan SD doang. Saya doktor, saya profesor. Orang yang seperti ini sesungguhnya sakit jiwa ya. Oh, iya, sakit jiwa. Dan orang ini gampang sekali tersinggung. Gampang sekali marah, gampang sekali ngambek, apa yang nggak sakit itu namanya. Ibarat fisik dikit-dikit. Masuk angin, korokan, lemak ini. Aduh. Itu sakit fisik. Sakit jiwa pun demikian. Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit apa ini? Wih. Mau menguasai WA grup dikuasai, wah main remove orang, wih, ngamuk deh. Di blok WA grupnya. Apalah. Astagfirullahaladzim. Ya, dari sini kenapa? Karena dia merasa hebat, merasa kuat, merasa berkuasa, merasa. Maka kata-kata innalillah bukan di sini, bukan di lisan, tapi di hati. Benar nggak Anda betul-betul menghayati sesungguhnya kami milik Allah? Subhanallah. Ketika Anda tampil, seandainya namanya seandainya Bapak Ahmad, saya persilakan kepada Bapak Ahmad untuk memberikan sambutan.
Saya ini udah haji, Haji Ahmad. Wih, mau dipanggil Haji gitu. Kok Ahmad saja? Saya ini punya titel Profesor Dr. Haji Ahmad, MSc, apalah. Hidup dia dikasih ilmu, tapi tidak dikasih ilmu agama. Oke, dia gelarnya profesor doktor, ataupun seorang rektor sekalipun, ataupun seorang menteri sekalipun. Tapi ketika orang tidak melihat dia seorang menteri, seorang profesor, dia langsung jatuh. Maka dia orang yang sakit jiwanya. Kenapa? Karena mengatakan ini milik aku padahal milik Allah. Sakit nggak sih jiwanya seandainya saya datang ke rumahnya Mbak Rina nih di Lebak Bulus gitu, gitu. Tahu-taunya Mbak Rina dengan keluarganya dengan mas semua berangkat jalan-jalan, saya disuruh jagain rumahnya. Rumahnya keren, 3 lantai, ngepelnya susah banget. Gitu kan. Tiba-tiba teman-teman saya datang, oh, keren banget rumah kamu. Wah iya dong, saya. Padahal bukan rumah saya. Kira-kira saya sakit jiwa nggak? Sakit jiwanya kali orang. Kira-kira gitu. Maka kata-kata innalillah harus disahayati, bukan dihafal innalillahi rajiun. Tapi coba lihat ini semua milik Allah, milik Allah, milik Allah. Sekecil apapun itu milik Allah. Subhanallah. Damai nggak sih kita? Damai banget. Itulah karakteristik orang yang sabar. Ketika Anda marah, ketika Anda gundah, gelisah. Apa sih orang ini? Nggak tahu saya apa. Tok banget pandai cuma gitu-gitu doang. Apapun itu sungguhnya muaranya yang menggerakkan itu namanya fujur namanya. Dan fujur itu punya pedoman hidup, sungguhnya itu milik aku, bukan milik Allah. Maka orang bertakwa mengatakan ini milik Allah, fujur ini milik aku. Maka itu kenapa berpuasa, la'allakum tattaqun. Kenapa? Puasa itu outcomes-nya, tujuannya agar kalian bertakwa. Kenapa? Kalau orang berpuasa nggak boleh makan, nggak boleh minum. Bukan nggak bolehnya. Ya Allah ini milik engkau, engkau yang punya, engkau yang ngatur. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan suami istri, nggak boleh bla bla. Bayangin. Filosofi inilah yang hilang. Kita terjebak hanya nggak makan, nggak minum, gitu doang. Filosofinya hilang. Padahal bukan nggak makan, nggak minum puasa itu. Kita sadari bahwa ini semua milik Allah. Allah yang punya, Allah yang ngatur. Saya masuk rumahnya Ibu Rina. Mbak Rina ini dengan Ibu Tati Misri, dia udah ngatur rumah itu. Ruangan tamunya ada kaligrafi yang bagus banget beli di APB gitu. Ruang tamu mebel. Kemudian saya acak-acak gitu kan. Nggak usah panjangannya pakai kaligrafi, foto monyet aja. Kira-kira diomelin nggak sih? Diomelin iya gitu. Karena Anda tidak punya hak mengatur. Yang ngatur rumah itu siapa? Yang punya rumah. Anda ini bukan rumah ente yang ngatur. Betapa Anda sakit jiwanya. Coba sekali-sekali kita masuk rumah orang, kita atur-atur kalau nggak diusir. Ya kalau diusir doang, kenapa kalau digebuk? Repot. Kok ada orang gila masuk. Nah, ketika orang berpuasa tidak boleh ini, tidak boleh ini, supaya dia menghayati ini milik Allah. Padahal di rumah Anda di kulkas tuh makanan begitu banyak gitu kan. Ada sirup Mbah Marijan, ada macam-macam lah ya. Makanan yang begitu banyak. Anda tidak berani makan, kan puasa. Jadi dia terjebak dengan seremonial formalisnya, tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Secara substantivistik, secara substansial, secara esensialnya lupa. Filosofinya itu innalillah, itulah orang bertakwa semuanya milik Allah. Kalau dia punya, dia ngatur, nggak boleh makan, semua dia ngatur. Subhanallah. Maka itu hidup itu Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, orang yang cerdas. Hidup itu menjalani apa yang diinginkan oleh Allah. Orang yang tidak cerdas, hidup itu menjalani apa yang saya inginkan. Karena ini milik saya maunya begini. Kalau saya maunya saya begini. Saya maunya begini. Coba Anda menghayal, kita menghayal masuk ruangan tamu duduk. Saya menghayal seandainya masuk ruangannya rumah Ibu Tati Misri duduk. Nanti saya rubah. Dirubah semua. Ini jelas tuan rumah, apa-apa nih? Ini rumah saya kok kamu atur-atur. Kira-kira gitu kan. Terserah saya. Jadi ya kamu duduk aja di situ. Hidup itu menjalani keinginan yang punya. Siapa yang punya? Lillah. Punya Allah. Menjalani waktu pun milik Allah.
Saya mau begini-gini. Anda hari ini meninggal. Udah selesai. Tapi ya Allah, saya mau enggak bisa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak maju, enggak mundur. Jadi dari ayat ini kita, ya Allah, betapa banyak kesalahan kita dalam melihat sesuatu. Sampai pun Anda melihat makanan, ya Allah, ini bukan makanan aku dari Allah. Subhanallah. Ya Allah, ya Rabb. Kemarin sore saya beli seledri. Ya Allah, beli seledri karena saya minum seledri. Gitu. Ya Allah. Bawa seledri kan enak banget gitu kan. Kemudian, ya Allah, Engkau ciptakan ini. Masya Allah. Allahu Akbar. Aku dikasih. Walaupun beli. Karena uangnya dari mana? Dari Allah. Yang ngatur rezeki siapa? Siapa? Allah. Dan pun organ tubuh saya juga dari Allah. Jangankan seledri. Allahu Akbar. Masya Allah. Tabarakallah. Kan gitu. Nah, kacamata ini sering dicopot. Innalillah sering dicopot. Ingat-ingat ini gerakan. Kata-kata innalillah, paradigma sungguhnya semua milik Allah itu sering dicopot. Yang ada pakai kacamata ini milik aku. Ketika Anda pakai milik aku, disitulah tumbuh penyakit-penyakit jiwa. Apa itu? Marah, emosi, gelisah, tertekan, TBC, tekanan batin kontinu. Lama-lama TBC juga, tekanan batin kronis. Kacamatanya pasti dilihat, ya Allah, ini memang kehendak Engkau sudah ditentukan oleh Allah. Ini dari Allah, ya Allah. Damai banget hatinya. Terus kita mau damai apa kagak gitu. Nah, itu. Yang kedua, kacamatanya wa inna ilaihi rajiun. Kacamatanya aku akan kembali kepada Allah mati. Detik ini dalam perjalanan menuju kepada Allah. Dahsyat sekali. Jadi kalau kacamata akhirat ini adalah akhirat, maka dunia akan menjadi kecil karena ada pembanding. Kalau kacamata akhirat kita tinggalkan, dunia jadi besar sekali. Dunia lagi. Pusing nggak ya? Ada orang haus akan harta, padahal dia rumah ada, kendaraan ada, semua makan juga enggak, kurang, lebih dari cukup mungkin. Kalau dibanding saya, wih, kayak Andi kemana-mana. Tapi karena dia mengejar harta, Pak Ustadz, gimana mudah-mudahan saya punya suami bule yang kaya, walaupun kafir nggak apa-apa, gimana Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz? Hancur banget. Anda meremehkan akhirat, mau dibawa kemana? Obsesi masih dunia aja. Ini saya tentu tidak mungkin identifikasi si fulan itu haram, tapi kasusnya kita bisa belajar. Begini cara hidup orang. Soal obsesi dunia ini yang menyebabkan kita susah. Jadi sesungguhnya kesusahan kita karena kesalahan diri kita sendiri. Kita masuk ayat-ayat ini. Ya, nanti baru masuk pada ini. Baik, ini materi yang kemarin kita bahas sudah bersejam. Kita akan masuk ayat-ayat suci Al-Quran. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha-maha, sangat-sangat maha-maha baik. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya sama sekali. Ada redaksi-redaksi di dalam Al-Quranul Karim. Nah, kita akan mencoba membuka surat An-Nisa 40 dengan surat Yunus ayat 44. Tolong dipakai pulpen ya, dicatat Bapak-Bapak Ibu. Dan catatan ini harus kita wariskan. Catatan ayat-ayat ini, ayat-ayat yang membongkar tabir lembaran kehidupan, ini tolong diingat-ingat. Baik, sekarang kita membuka surat An-Nisa ayat 40. Nah, kita share sekarang supaya lebih jelas lagi. Subhanallah. Allah Akbar. Innallah, sesungguhnya. Nah, ini supaya kita sungguh-sungguh dalam melihat ayat ini. Innallah la yazlim.
Allah tidak pernah ngejahatin, ya, menzolimi, merugikan, menyakitkan siapapun. Mithqala dzarratin. Sebesar zarah. Zarah itu diterjemahkan atom. Bapak Ibu, atom itu kecil nggak? Amat sangat kecil sekali. Ada yang menerjemahkan sebesar biji sawi, apapun namanya. Karena bingung orang menerjemahkan zarah ini. Artinya sekecil apapun Allah nggak pernah zalim. Pegang ini kata-kata ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan redaksi ini, Allah nggak pernah zalim kepada hamba. Tapi aku susah, Ceng. Ya Allah, kenapa nih? Seakan-akan menyalahkan Allah. Nanti kita bahas. Ya, nanti kita bahas. Wa in takun hasanah, kalau Anda berbuat kebajikan, sekecil apapun, lihat, baik banget kasih Allah, yudha'ifha, dilipat kali gandakan oleh Allah. Gitu kan. Subhanallah. Wa yu'ti min ladunhu, dan dari sisi Allah Azza wa Jalla diberikan ajran aziman. Jadi enggak satu persatu. Kalau Anda berbuat dosa satu, ya ditulisnya satu. Anda berbuat baik satu, dilipat gandakan. Enggak pernah zalim, bayangin. Ini ayat Al-Quran. Jadi Allah nggak pernah zalim. Yang dipegang oleh kita semua, Bapak Ibu insya Allah SWT, bahwa sekecil apapun, nah ini, sekecil apapun, namanya mithqala dzar. Kan ada istilah, faman ya'mal mithqala, kan gitu. Kita hafalah ayat ini. Surat Zilzalah, idza zulzilatil ardu zilzala. Sekecil apapun. Jadi mau sekecil apapun, itu Allah maha tidak menzalimi. Jadi ingat tuh, Allah nggak zalim sama sekali, belas. Nah, kebanyakan kita kan, kenapa Allah begini ya? Kenapa Allah nyusahin saya? Kenapa Allah nggak ngasih saya jodoh? Kenapa Allah nggak ngasih saya anak? Kenapa Allah nggak ngasih saya kesehatan? Kenapa Allah nggak ngasih saya harta? Kenapa Allah nggak ngasih? Tuh. Terus aja Allah disalahin gitu kan. Kenapa Allah? Kenapa? Terus ya disalahin Allah terus. Padahal Allah nggak pernah salah. Tapi Pak Ustadz gimana nggak zalim? Ini susah. Nggak ngerasain sih. Kamu sehat, saya sakit. Coba kamu jadi saya. Apalagi kamu punya jodoh, saya nggak punya jodoh. Coba saya. Kamu punya anak, saya punya pasangan hidup tapi nggak punya. Terus aja. Kamu punya anak yang baik, anak saya bader banget. Terus. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya keyakinan bahwasanya yang tadi Allah nggak pernah zalim. Tapi secara realita ada kesengsaraan. Betul nggak? Ada kesengsaraan. Nyata-nyata ada kesengsaraan. Jadi kesengsaraan itu gimana kita membuka tabir kesengsaraan ini? Nah, ini yang kita akan bahas hari ini. Jadi Bapak Ibu, ingat-ingat ilmu-ilmu yang tadi saya ajarkan. Pertama kali, kesengsaraan sedikit atau banyak? Cuman sedikit, tidak banyak. Cuman sedikit. Siapa yang ngomong? Allah. Allah sesuai dengan fakta enggak? Kalau enggak, Allah yang bohong. Allah mustahil bohong. Faktanya memang demikian. Kenapa disebut dengan sedikit? Karena nikmatnya lebih banyak. Jadi kalau saya sebutkan kesengsaraan tadi, pasti ada hikmah di balik itu semua. Maka kenapa saya kasih ini nih gambar ini apa namanya ini kupu-kupu. Kupu-kupu indah sebelumnya jadi apa? Yang menjijikkan. Kalau waktu masih kecil ulet bulu gitu kan. Tapi menjadi indah. Nah, nanti kita akan sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Kita bahas tentang masalah-masalah dulu. Nah, ada bahasa yang dipakai oleh banyak orang. Gitu. Sabar-sabar, ngomong gampang banget, kerjanya susah. Nah, gitu. Sebetulnya susahnya itu bukan disabar, susahnya itu mengoreksi diri sendiri. Ada yang salah dalam dirinya, dari dirinya itulah menyebabkan kesusahan. Materi hari Sabtu kemarin adalah mampukah kita mengoreksi diri kita dengan beristighfar. Sesungguhnya adalah mengoreksi diri kita yang disebut dengan growth mindset. Ya.
Nah, sekarang kita lihat lagi ya, surat Yunus ayat 44 kita share, lihat ini. Nah, ini supaya kita fair gitu. Lihat. Innallah, sekali lagi innallah la yazlim. Sekali-sekali Allah tidak pernah zalim, tidak pernah nyakitin, tidak pernah merugikan an-nasa, seluruh manusia, syai'an, sedikit pun. Ini ayat Al-Quran apa ini? Gak setuju saya dengan ayat ini. Gitu. Gak setuju ini ayat Quran apa ini? Orang saya susah kok, sama sekali enggak sedikit pun. Wah, pasti yang berbicara itu adalah fujurnya. Orang saya punya masalah banyak kok. Nah, dia lagi bertentangan dengan Al-Baqarah 1:5. Syai'an itu sama sekali. Jangan diterjemahkan sesuatu. Tapi saya susah. Halo, lihat. Oh, Anda susah. Lihat ayat Al-Qurannya. Jangan baper, jangan ngambek, jangan tersinggung. Walakinnan nas. Akan tetapi manusia. Walakinnan nas. Tapi mereka sendiri. Anfusahum yazlimun. Luar biasa ayat ini. Luar biasa ayat ini. Subhanallah. Jadi kesengsaraan yang bikin diri kita sendiri, Bapak Ibu. Anda benci pada seorang, itulah sumber masalah Anda. Kenapa Anda tidak ganti dengan cinta? Anda bencinya luar biasa, itulah problematika Anda. Coba Anda berdamai. Keren banget nggak sih? Sorry ya, nggak mau siapa dia, siapa gua. Nah, itulah problematika Anda, menzolimi diri sendiri. Allah Akbar. Ini baru salah satu saja ya. Tolong nanti dicatat ya. Tadi surat apa tadi yang awal? Surat An-Nisa. Surat apa lagi? Surat Yunus. Kayak gini yang harus dicatat. Jadi kamu bisa ngomong aja. Yang ngomong bukan saya, Jeng. Ini Quran, surat An-Nisa, surat Yunus, surat Al-Baqarah. Kan kelar. Kayak ustadz aja kamu. Repot kalau kayak gini, kayak ustadz gitu kan. Emang kayak apaan? Lebih bagus sih daripada kayak setan dibilang gitu ya. Subhanallah. Ayat ini banyak sekali gitu kan. Kita melihat sekarang kata-kata surat Yunus tadi. Allah mengingatkan kita, walakinnan nas, akan tapi manusia itu sendiri anfusahum, diri mereka sendiri. Yazlimun. Dia sendiri yang menzolimi, yazlimun. Dia sendiri yang menzolimi. Kan pernah saya cerita kepada Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Saya nyari parkir nih. Basement 1 kagak dapat, basement 2 kagak dapat, basement 3 kagak dapat, naik lagi ke basement 2, basement. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dosa apa ya Allah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa parkir nggak dapat ya Allah? Karena saya pasti nyusahin orang, sehingga saya jadi susah. Berani nggak ngomong gitu? Berani nggak ngomong redaksi surat Yunus, walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Berani nggak ngomong gitu? Kalau bahasa gaulnya salah lo sendiri, berani nggak gitu? Ini baru ayat beberapa ayat Allah. Karena Allah mengasihi, bukan aku yang zalim. Gitu. Subhanallah. Kita lihat redaksi Al-Quran, Masya Allah. Belum lagi surat Ali Imran, belum lagi surat Al-Hajj, belum lagi surat Qaf, belum lagi ini yang harus kita buka. Ya. Nah, kita lihat ini supaya kita Bapak-Bapak Ibu meyakini seyakin-yakinnya gitu kan. Kita surat Al-Imran 182 supaya kita bisa membongkar tabir. Oh, ini maksudnya. Ini kan ini baru mukadimah, Bu. Esensinya belum. Jadi gimana gitu? How to solve-nya belum. Nanti hikmah di balik ini belum. Kita baru membuka tabir, nanti buka tabir lagi, oh hikmahnya begini. Itu harus nyelam dalam ayat ke ayat gitu kan. Ya, mudah-mudahan kita bisa. Maka itu saya bilang tolong dicatat ini, dicatat gitu.
Jangan sampai nggak dicatat sehingga kita mewariskan harta saja. Gitu. Kita harus wariskan anak-anak kita dengan ilmu. Nah, sekarang kita masuk surat Al-Imran. Ya. Ini kalau saya share begini, kelihatan nggak ayat Qurannya? Mbak Rina atau Mas Juma kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan. Ya. Kelihatan Pak, kecil tapi kelihatan. Ya, sebentar saya gedein dulu nih. Saya gedein tuh, lihat tuh. Gitu. Ini surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat 182. Jadi kalau Anda susah, dzalika, ini dibalik, dzalika bima qaddamat aydikum. Bayangin. Tapi saya susah, Jeng. Tapi susah, Jeng. Jeng. Itu karena Anda sendiri. Itu disebabkan dengan tangan Anda sendiri. Wa annallaha laisa bizallamin lil abid. Allah tuh nggak pernah nyusahin orang. Allah tuh tidak pernah nyusahin hambanya. Allah tuh tidak pernah merugikan hambanya. Allah itu tidak pernah menzolimi hambanya. Ini semua akibat dosa Anda. Ngamuk orang digituin. Ada orang curhat, saya susah gini, ya karena dosa lu. Kalau nggak ngamuk, maka cara ngomong itu harus penting. Oh ya gitu ya, kita coba. Allah itu maha baik nggak, Jeng? Nah ngomongnya dari situ. Maha baik, benar. Maha baik nggak? Maha baik nggak? Baik banget. Baikan mana Allah dengan orang tua kita? Ya Allah lah. Oke. Orang tua aja baik, gimana Allah? Ini contoh. Nah, jadi Allah tidak pernah menzalimi hamba sedikit pun. Sedikit pun. Kalaulah tadi redaksi Al-Qur'annya Allah nggak pernah innallaha la yadzlimu, sungguhnya Allah nggak pernah menzalimi hamba. Di ujungnya tapi manusia. Kalau ini ayat Quran soal Imran enggak. Dari kami qaddamat ini. Itu gara-gara tangan mereka sendiri. Dan Allah tidak pernah menzalimi hamba. Allah. Jadi kesengsaraan itu siapa yang bikin? Sesungguhnya. Itu kan dari Allah, kan qadarullah. Iya qadarullah, tapi juga kita harus introspeksi diri. Betul itu ketentuan Allah. Kok ketentuan Allah kan berarti dari Allah, Ustaz? Bukan. Ketentuan Allah kalau Anda, kan gini ketentuan Allah gini. Kita nanam bibit jagung ya keluar jagung. Kita nanam bibit pohon apel ya keluar apel. Kita nanam bibit buni ya keluar buni. Nah, ini langkahnya dari buni ini. Kita nanam pohon asam ya keluar asam, kira-kira gitu. Itu kan qadarullah sudah ditentukan oleh Allah. Gelas ini dilempar ya pecah gitu. Yang salah yang melempar kira-kira gitu. Sudah ketentuan Allah adanya gravitasi bumi, yaitu jatuh ke bawah. Kira-kira gambarannya kan so easy gitu. Jadi dari ayat-ayat ini kita ini sudah ketentuan, maka istilahnya qadarullah. Qadarullah itu sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Dan ketika redaksi Allah tidak pernah menzalimi hambanya, itu dikaitkan dengan orang-orang yang berdosa. Dalam surat Al-Anfal, surat 8 ayat 51-52 pun demikian. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, redaksi Al-Qur'an ini tidak ada sedikit pun kebohongan. Wah, ini menang-menangin Allah dong, padahal Allah enggak. Jangan menyalahkan Allah, nauzubillah. Maka itu kita disuruh banyak apa? Bertasbih. Subhanallah. Maksudnya apa? Allah Maha Suci, tidak ada setitik pun kesalahan. Allah nggak pernah zalim, setitik pun nggak pernah menzalimi diri kita. Sedikit pun. Nggak pernah zalim. Beda sama kita mungkin salah inilah, salah itulah, salah ngomong lah. Gitu kan. Jadi, dan sekarang kita masuk hampir mirip redaksi-redaksinya bima qaddamat aidihim. Nah, aidihim ini aidikum. Kita lihat surat Al-Anfal ayat 51. Surat 8. Nah, kita lihat, saya akan share lagi supaya kita ngelihat nih kan flyernya saya kasih gambaran tentang menyelami ayat-ayat suci Al-Qur'an, membuka tabir ini semua, ya. Nah, kita lihat ini. Lihat. Bima qaddamat apa ini? Ternyata
Baik, ini ada. Oh, oke. Baik. Halo, halo, halo. Halo, kok Putus bilang ya? ya Putus. Saya nggak tahu sampai di mana ini. Ayat sampai Al-Quran. buka ayat. Tadi ada message dari Zoom. Oke, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita lanjut. Nah, lanjut ini lihat. Nah, Al-Anfal 51. Ya, kita lihat. Supaya kita bisa menyelami ayat Al-Quran. Ini lihat. Dzalika itu semua bima qaddabat aydikum. Jadi yang bikin kita susah siapa? Tangan kita sendiri. Nah ini konteksnya berbicara tentang orang-orang Fir'aun gitu kan. Orang-orang yang berbuat maksiat. Wa annallaha, dan sesungguhnya. Ini penekanan, namanya taukid. Kata-kata anna ini taukid. Sungguh-sungguh. Gitu. Allah itu laisa bizallamin lil abid. Kalimat zallam sama sekali nggak pernah menzalim. Bukan zallam. Bukan bizalimin. Tapi zallam. Sungguh-sungguh sama sekali Allah tidak pernah menzalimi. Menzalimi hamba-hambanya. Jadi ingat ini. Nah, kada abi ali fir'aun walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhadhahumullahu bi dzunubihim innallaha qawiyyun syadidul 'iqab. Ini gambaran orang-orang Firaun dan para pengikutnya yang berbuat maksiat. Mereka mengingkari ayat Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Harun. Allah menunjukkan kekuasaannya. Innallaha qawiyyun syadidul 'iqab. Ini kisahnya Fir'aun. Mereka diazab oleh Allah. Allah menunjukkan Allah Maha Syadidul 'Iqab. Jadi kalau ada orang yang menzalimi kita, mengkhianati kita, mencaci maki kita, hasbi Allah. Cukuplah Allah. Allah yang ngebalas itu semua. Nah, lihat redaksi Al-Quran selanjutnya. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anallahu samiun 'alim. Lihat, ini pernah saya terangkan minggu yang lalu pada hari Sabtu tentang sebaik-baik orang yang beribadah, ya, kemudian sebaik-baik orang yang beriman dan seterusnya. Ini pernah saya terangkan, yaitu usaha. Ya. Nah, disinilah sesungguhnya Allah itu tidak mengubah, lam yakun mughayyiran, tidak pernah mengubah ni'matan an'amaha 'ala qaum. Tidak akan mengubah nikmat yang diberikan kepada sebuah kaum, kepada siapapun, pada seseorang, pada sebuah kaum, sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Masya Allah. Di sini Allah melihat usaha kan, sampai mereka merubah diri mereka. Jadi tidak bisa kita berpangku tangan ketika dalam kesengsaraan. Kita harus rubah, ayo kita rubah diri kita. Dan Allah Maha mendengar. Nah, di sini Allah ingin sekali Anda berdoa. Dan Allah melihat apa yang kita kerjakan, Maha mengetahui. Subhanallah. Jadi disinilah kita bisa pahami bahwa ternyata redaksi Al-Quran menunjukkan kalau ada kesengsaraan, cepat-cepat ini karena tangan-tangan kita. Bagaimana how to solve? Ya, kita minta ampun kepada Allah. Jangan merasa hebat, jangan merasa kuat, jangan rendahkan serendah-rendahnya di hadapan karena Engkau ya Allah. Subhanallah. Semakin orang merendah, semakin diangkat oleh Allah. Tapi di mata manusia, semakin orang merendah diinjak-injak. Nah, kita pegang manusiakah atau pegang Allah kah? Pegang manusiakah pedoman hidup kita atau pegang firman Allah? Tentu kita mengucapkan pegang Allah. Tapi bagaimana ternyata kita tidak menjadi orang yang tawadhu, merendahkan diri kita. Ini baru beberapa ayat suci Al-Quran, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Kita bisa memahami betapa Allah SWT tidak pernah menzalimi hambanya. Dari kisah ini, Allah SWT mengingatkan kita, ada yang salah ini dan itu. Ketika ada yang salah, ya Allah Subhanahu astagfirullah, solusinya itu. Belum lagi hadiah dari Allah karena sangat baiknya Allah gitu kan.
Allah ngasih hadiah yang luar biasa. Hadiahnya nanti saya kasih tahu ya. Hadiah belum selesai. Yang penting satu dulu. Pertama kali saya runtut dulu ya, Bapak-bapak Ibu, saya runtut. Pertama, yang namanya musibah itu cuma sedikit. Siapa yang ngomong Anda protes? Karena protes berarti Anda dalam keadaan dikuasai oleh fujur namanya. Jiwa fujur namanya. Tapi kalau, oh iya benar. Nah, yang ngomong itu jiwa takwa Anda. Mana yang aktif dalam diri kita? Fujurkah atau takwakah? Kalau takwa yang aktif, iya semuanya itu dari Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, subhanallah. Nah, kan akhirnya kita menyadari, ya Allah nikmat begitu banyak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini redaksi Al-Quran yang istilahnya, kalau bahasa saya, nonjok banget. Nonjok banget. Kenapa nonjok? Wih, nampol banget. Gimana tidak nampol? Allah SWT mbok mikir itu sih nikmat apa lagi kamu dustakan, lupa lagi. Yang dipikirin sengsara aja padahal nikmat begitu banyak. Oke, kita lihat lagi redaksi Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan betapa Allah Maha baik. Kalaupun ada kesengsaraan, siapa yang menyebabkan sengsara itu? Ini kita sendiri. Kita buka surah Al-Hajj. Biasanya surah Al-Hajj ini ketika hajian saya buka atau tafsir surah Al-Hajj dari ayat 1, 2, 3. Biasanya di Masjidil Haram karena haji itu pasti butuh waktu yang lama. Enggak 1 hari, 2 hari beda dengan umroh, maka biasanya saya sempatkan untuk mengkaji surah Al-Hajj. Gitu kan. Nah di dalam surah Al-Hajj ini ada bahasa keren banget di dalam Al-Quran. Nanti saya ajarkan, dilihat ya Bapak Ibu yang cinta Allah. Dzalika sama bima qaddamat yadak. Jadi kesengsaraan itu karena apa? Karena perbuatan kedua tanganmu sendiri. Wa annallaha, dan Allah tidak pernah menzalim, wa laisa bidzallamin lil 'abid. Allah enggak pernah menzalimi hambanya, enggak pernah. Nah, lihat redaksi ayat Quran ini menunjukkan siapa yang bersalah, yadak, yaitu tangan Anda sendiri. Maka itu how to solve the problem, istighfar. Lihat karakteristik ada orang yang begini. Wa minan nas may ya'budullah ala harf. Lihat redaksi Arabnya, ala harf. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah ala harfin. Harf itu Bapak-bapak Ibu bahasa Indonesia, diambil bahasa Indonesia huruf. Harf itu huruf, satu huruf. Bahasa Arab huruf, kita kan ngomong huruf-huruf. Itu bahasa Arab. Jadi kalau Anda anti Arab, gitu, nggak bisa bahasa Indonesia lah. Oh iya, mau pakai bahasa apaan? Ada nggak bahasa Indonesianya huruf? Itu bahasa Arab, harf, huruf. Nggak bisa, gitu. Susah. Karena bahasa Arab itu sangat menjiwai, mendominasi bahasa Indonesia. Gitu. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu semua bahasa Arab tuh. Majelis itu Majelis Jalasai Jelisu asalnya. Permusyawaratan dari musyawarah bahasa Arab. Rakyat, ra'iyah, rakyat. Jadi bahasa Arab, Masya Allah. Jadi bahasa Indonesia banyak sekali bahasa Arabnya. Jangan anti Arab, ini menunjukkan Anda anti Islam. Dan di antara manusia, kenapa beribadah di atas satu huruf? Satu huruf itu maksudnya tepian, gampang oleng, gampang jatuh di tepian. Nah, kalau kita di tepi jurang kan gampang jatuhnya. Goyang dikit bisa jatuh gitu. Nah itu ada orang ibadahnya hanya setengah-setengah. Nah itu maksudnya. Gampang jatuh. Fa'in asabahu khair, kalau dia mendapatkan kebaikan, dia tenang. Itma'an nabi. Dia tenang. Kalau dia dapat kebaikan, alhamdulillah tenang. Lihat. Wa in asabatu fitnah. Kalau dia mendapatkan cobaan, ujian, kesengsaraan. Nah ini. Kalau ba'ala wajib. Dia berubah. Apa ini? Ngeritik Allah. Ngeritik semua. Salah. Akhirnya, lihat khasirat dunia wal akhirah. Dua-duanya rugi. Dunianya rugi, akhiratnya rugi. Kerugiannya dua, bayangin. Kalau rugi dunia tapi akhirat dapat, nanti kita terangkan. Ada yang rugi dunia tapi akhiratnya dapat. Untung. Ada yang untung dunia, akhiratnya sengsara juga banyak.
Ini enggak dunianya sengsara, akhiratnya sengsara. Itu yang disebut dengan khusranul mubin. Betul-betul rugi banget. Semuanya rugi. Ini gambaran Al-Quran ya, surat Al-Hajj. Jadi ada orang mendapatkan musibah, ngamuk-ngamuknya, gitu kan. Dia ngamuk kemudian apa ini? Yang tadinya sholat malah kalah sholat, yang tadinya berzikir malah nggak berzikir. Lepas semuanya. Udah sholat, udah zikir, udah baca Quran susah. Udah sholat, udah zikir, udah baca Quran sakit pula. Mereka ini ada nggak sholat, nggak ada baca Quran, kalau sakit sehat-sehat aja. Gitu. Itulah orang akhirnya meninggalkan sholat, meninggalkan baca Quran, meninggalkan zikir, meninggalkan semuanya. Nah, inilah rugi dunia dan akhir. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, please ini tolong ilmu ini diwariskan. Harus kita wariskan, penting sekali. Supaya kita terbuka tabir, oh kesengsaraan itu pada dasarnya sayang. Kebanyakan orang menepuk dada, saya itu kan yang nikmat-nikmat. Oh, kamu kaya, oh, saya pinter, kamu gagah, oh saya. Kamu cantik sekali, oh pakai RH, pakai Wardah, pakai apapun namanya. Anda boleh bersayang-sayang dalam keadaan yang negatif. Oh, ini dosa mungkin karena saya, Allah. Cara how to solve the problemnya banyak kita berzikir pada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita melupakan ini peringatan dari Allah. Maka itu saya katakan bahwa ketika kita menggeruti sesuatu, sesungguhnya kita itu menggeruti diri kita. Karena dosa itu dari diri kita. Ngapain beristighfar? Yang benar itu beristighfar. Sudahlah, ngapain mikirin itu? Kita udah banyak beristighfar, Allah, astagfirullahaladzim. Maka itu saya ajarkan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah wa atubu. Ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada istighfarnya, ada taubatnya. Itu bukan hanya untuk persiapan kematian, menyelesaikan problematika kehidupan kita. Oh ya, iya, dites. Udah punya masalah, coba bayangkan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah wa atubu. Coba berdiri, duduk, berbaring. Bayang. Jadi kita ini ya harus mempunyai keberanian untuk mengoreksi diri kita dengan banyak beristighfar, sehingga keluarlah jalan keluar dari kehidupan ini. Oke, lanjutkan. Nah, kita melihat lagi surat Qaf. Surat Qaf itu surat yang ke-50 ayat 29. Ya, surat Qaf. Ma yubaddilul qaul ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Keputusanku tidak dirubah. Jadi kalau Anda berbuat baik, balik lagi buat diri Anda. Kalau Anda berbuat buruk, balik lagi buat diri Anda. Itu adalah keputusan dari Allah. Ya, jadi keputusan dari Allah adalah kalau Anda berbuat baik, kebaikan itu balik lagi buat diri Anda. Kalau Anda berbuat buruk, buruk itu balik lagi buat diri Anda. Dan Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Banyak sekali ayat Al-Quran tentang ini ya. Jadi ketentuan Allah apa? Ketentuan Allah itu aku ma yubadil qaul ladayya. Keputusanku tidak dapat diubah. Ini sudah keputusan. Dari keputusan ini Bapak Ibu, kalau ada orang nyakitin kita, mengkhianati kita, tenang, yang balas Allah. Saya nggak bisa balas. Saya nggak tahu apa yang dilakukan di belakang saya. Saya nggak tahu apa yang dilakukan di depannya baik, belakangnya mengkhianati saya. Hasbi Allah. Serahkan semua pada Allah. Karena Allah nggak mungkin berubah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau Anda berbuat baik, sungguhnya Anda telah berbuat baik buat diri Anda. Kalau Anda berbuat buruk, balik lagi buat diri Anda. Serahkan pada Allah. Keburukan yang dia lakukan akan kembali pada dirinya. Dan itu ada peringatan. Kalau dia cerdas, ini baru tabir 1. Tabir 2 kita akan lihat. Subhanallah. Karena Allah maha baik. Jadi orang berbuat zalim diberikan kenikmatan peringatan, kemudian dia beristighfar, subhanallah. Hasilnya luar
biasa. Allah itu ini harus menafsirkan dengan hadis-hadis dengan ayat Quran. Jadi tafsir ayat bil hadis, tafsir hadis bil ayat, menafsirkan hadis-hadis dengan ayat Al-Qur'anul Karim. Kita memasuki sebuah hadis yang masya Allah. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syawkah yushakuha illa kafarallaha biha min khataya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ma yusibul muslim, kalau orang itu mendapatkan musibah seorang muslim dengan iman la ilaha illallah, min nasab. Nasab itu adalah penyakit yang kagak sembuh-sembuh sakitnya. Wala wasab, wasab itu adalah yang membuat kita lelah, capek apapun. Bekerja capek, ya capek. Anda ngurusin rumah, beres-beres, capek-capek. Bayangin ya. Ini sakit yang nggak pernah, semua sakit lagi, sakit lagi. Wala hammin, kegundahan. Wala hazanin, kesedihan. Wala adha, jadi kegundahan, kegelisahan. Wala adha, atau sakit, sakit apapun. Oh tadi kan sakit itu terus-menerus, ini sakit sembuh gitu. Ada yang sakit terus-menerus dari lahir sakit sampai dia mati sakit. Lumpuh lah, apapun namanya. Subhanallah. Ini semua gambaran-gambaran ini semua. Wala gham, gundah, gelisah, galau. Karena dihina, disakiti. Ini semua dihitung oleh Allah. Hatta syawkah yushakuha, sampai pun duri yang kecil menggoreskan kulitnya gitu kan. Semua ini akan menghapuskan dosa-dosa. Allah. Maka itu kenapa diterjemahkan yang tadi Al-Baqarah, ulaika alim salawatum min rabbihim wa rahmah wa alaikum muhtadun. Yang Al-Baqarah yang tadi, salawat dari Allah, maksud adalah ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, ini hadis Bukhari. Nah, jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, mampukah kita melihat redaksi-redaksi Al-Quran Al-Karim dengan hadis-hadis, oh di balik ini ada hikmah yang dahsyat. Dahsyatnya luar biasa. Kalau kita melihat redaksi-redaksi ini, Masya Allah, Anda kehilangan harta, Anda kehilangan anak, Anda kehilangan suami meninggal dunia, Anda kehilangan apapun, pasti ada kompensasinya dari Allah. Apa itu? Ampunan yang luar biasa dari Allah. Kita diampuni oleh Allah. La yazalul bala bil mu'min wala mu'min fi nafsi wa mali wa waladihi hatta yalqallah sampai dia bertemu dengan Allah wa ma alaihi min khatiyah. Ada orang yang beriman dikasih bala, dikasih musibah di dalam dirinya sakit, di dalam jiwa kegundahan, dihina orang, disakiti orang, dicaci maki orang, ada kehilangan harta, kekurangan harta, kemiskinan, ada kehilangan anak meninggal dunia, dia sedihnya loh, sampai dia mati, sampai dia menghadap Allah, dia bersih dari musibah, dari dosa-dosa ini. Allah, ini hadis sahih. Nah, mudah-mudahan kita melihat hadis-hadis ini meyakini, betul nggak kita punya keyakinan bahwa dalam kehidupan ini ada yang namanya musibah, tapi di balik musibah itu, masya Allah, tabarakallah. Bagaimana manusia punya keyakinan Allah itu maha baik, itu nomor satu dulu. Keren banget nggak sih Allah? Orang berbuat salah, akhirnya dikasih kesengsaraan. Dia kembali pada Allah. Kesalahan yang tadi dihapuskan. Semakin kesengsaraan banyak, semakin dihapuskan, semakin bersih. Kira-kira untung nanti di akhirat. Untung akhirnya. Untung. Kenapa untung? Karena mendapatkan kebaikan nanti pada hari kiamat. Kita ini banyak masalah. Oke, masalah ini. Subhanallah. Jangan sampai kita lupa permasalahan ini membawa hikmah yang luar biasa. Ingat kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Bahkan ada orang yang Allahumma shalli ala Muhammad dibunuh. Anak kecil, kurang apa? Ternyata memang mengantarkan dia ke surga. Ada orang yang sangat-sangat dahsyat sekali ujiannya di muka bumi ini. Dia bersabar mendapatkan surga. Ada orang yang sangat kaya raya, dahsyatnya luar biasa.
tapi dia melupakan Allah, akhirnya di akhirat di neraka. Ngeri banget hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan memberikan sebuah hadis riwayat Muslim yang masya Allah, hadis ini adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dalam hadis qudsi. Ini hadis qudsi supaya kita mengerti. Ya. Ini belum sampai selesai karena waktunya ya, tapi tidak apa-apa lah ya. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini. Ya, ini sebagai penutup ini hadis ini. Saya akan menerangkan hadis ini dari Anas. Ya, ini adalah hadis Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan jelas. Bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya akan terjemahkan dari pada hadis-hadis ini. Jadi saking baiknya Allah kasih kabar gembira. Ingat kata-kata kasih kabar gembira bagi yang sabar. Kita akan lihat hadisnya ya. Baik. Anas ibnu Malik, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, Allah memberikan ridha insyaallah. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah bersabda, berarti ini hadis. Yu'ta bi an'am ahli dunya min ahli nar yaumil qiyamah. Fayud'a fin nar sab'ah thumma yuqala ya ibn Adam. Ara'aita khairan qat? Hal marra bika na'im qat? Fayaqul la wallahi ya Rabb. Titik sampai di situ dulu. Jadi nanti pada hari kiamat, ada orang yang sangat nikmat di dunia, semua kenikmatan di dunia diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi dia penghuni neraka di akhirat. Ya, dia dilemparkan dalam api neraka di akhirat. Taruhlah dia seorang raja, semua punya. Mungkin istananya pun dari emas kasarnya gitu kan. Jangankan ratusan miliar untuk beli saham. Ratusan miliar. Anak ingusan dia punya uang ratusan miliar gitu. Taruhlah bisa beli istana dari emas pun bisa nih. Redaksinya yuk tabi an'ami ahli dunia, dia mendapatkan nikmat-nikmat dunia semua. Gitu. Tapi dia di neraka gitu. Apa kata-kata Allah? Yuqal, dikatakan ya ibn Adam, hai manusia. Nah, ini kata-kata siapa? Allah. Maka ini hadis qudsi. Ya ibn Adam, ditanya, hai manusia. Ini ya ibn Adam. Ini saya bloknya. Ya ibn Adam. Ya ibn Adam, hai manusia. Ini orang yang kaya di dunia. Apa kata-kata? Hal ra'aita khairan qat? Apakah Anda pernah merasakan dalam lembaran hidup Anda kebaikan sedikit pun? Hal marra bika na'imun qat? Pernah nggak Anda merasakan kenikmatan padahal selama hidupnya dari lahir sampai mati dunia nikmat semua. Mungkin dia anak raja, setelah dia dewasa jadi raja, semua nikmat sampai dia mati jadi raja. Mungkin begitulah kira-kira. Kalau zaman sekarang mungkin tidak ada raja. Jadi presiden kemudian sampai mati jadi presiden terus. Jadi presiden. Mungkin begitulah kira-kira di gambarannya. Mungkin dia anak orang kaya, dia udah dewasa kaya, terus sampai mati dia kaya terus, harta berlimpah mungkin. Ditanya oleh Allah, tapi dimasukkan ke neraka, dia tanya oleh Allah, apakah kamu merasakan kenikmatan dalam hidup kamu? Apa kata-kata? La, aku nggak pernah merasakan kenikmatannya Allah. Wallahi, demi Allah. Kenapa? Sekarang bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, Anda punya seandainya ada orang mendapatkan manisnya gula sebanyak 1 butir biji, rasakan manis sekali. Tapi dimasukkan ke dalam air empedu ataupun air kopi yang pahit banget. Air kopi seember gitu kan. Apakah Anda merasa manis? Kagak gitu kan. Kenapa? Karena dalam azab Allah yang luar biasa. Jadi dia tidak merasakan manisnya di dunia, di dunia sebentar, sekejap mata kan selalu saya ingatkan. Mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu dunia itu. Kemudian dia di akhir bukan bertahun-tahun, beribuan tahun, satu harinya 50.000 tahun. Dan itu abadi. Maka diingatkan oleh Allah, wa inna dar akhirah lahiyal haywan. Sesungguhnya kehidupan akhir itulah kehidupan yang sesungguhnya. Maka orang itu tidak pernah merasakan nikmat, padahal selama hidup di dunia nikmat terus. Kenapa? Karena dibandingkan akhirat, maka hidup itu harus ada pembanding. Dunia harus dibandingkan akhirat. Sebaliknya, wa yu'ta asyaddan nas bu'san fid dunya.
Ada orang yang sengsara terus di dunia gitu kan. Tapi dia dimasukkan ke surga. Masya Allah. Dan di surga itu ya sama lah. Di akhirat itu satu harinya 50.000 tahun. Bayangin berapa. Dan itu selama-lamanya. Kemudian dikasih sedikit saja kenikmatan dari surga. Dikasih sedikit. Baru dikasih sedikit kenikmatan di surga. Baru dikasih sedikit nih. Apa kata-kata Allah? Allah berkata kepada orang, hai hambaku, ya benar Adam, hai manusia. Hal ra'aita bu'san qat. Apakah Anda pernah merasakan kesengsaraan dalam lembaran hidup Anda? Hal marrobika, apakah lembaran hidup Anda menjalaninya itu, Anda merasakan kesusahan dalam hidup Anda, syiddah, beban, kesengsaraan? Apa kata-kata hamba? Fayaqul, dia mengatakan, la wallahi, ma marrabi bu'san qat, sama sekali aku nggak pernah merasakan kesengsaraan. Ini hadis riwayat Muslim 2807. Subhanallah. Luar biasa. Kemudian di dalam hadis itu, "Tsumma inna 'izamil jaza' was thawab ma'izamil bala." Pahala yang besar itu dari musibah yang besar. Jadi kalau Anda punya kesengsaraan, pertama kali apa yang harus kita pikirkan? Dosa kita. Yang kedua, kita sabar. Kenapa? Ada pahala yang besar. Nah, hadis yang ini hadis yang luar biasa. Hadis Tirmidzi. Allah Akbar. Masya Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis selanjutnya hadis yang sangat luar biasa. Banyak hadis tentang ini Bapak Ibu. Dan ini yang harus saya terangkan. Hadis sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 2402. Saya setiap membaca hadis ini sangat mengharukan dan kita bisa menitikan air mata. Dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yawaddu ahlul afiyah yaumil qiyamah hina yu'ta ahlul bala as-sawab law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maghfir. Susah diakalkan hadis ini. Tapi saya yakin hadis dan ayat Quran tidak pernah bohong. Lihat redaksi hadis. Ya wadu. Kata-kata ya wadu ini. Ya wadu ini bukan keinginan. Tapi keinginan sangat dahsyatnya luar biasa. Inginnya luar biasa. Maka ada istilah mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu cinta yang inginnya luar biasa. Ahlul afiyah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Ahlul afiyah. Ahlul afiyah ini adalah orang-orang yang mendapatkan kehidupan lancar-lancar saja. Baik-baik saja. Tidak pernah punya penyakit yang berat. Tidak punya masalah-masalah yang berat. Santai-santai saja. Baik semua. Baik sampai dia wafat. Itulah namanya ahlul afiyah. Orang yang hidupnya enak-enak aja, dia beriman, dia masuk surga, iya betul gitu kan. Tapi dia baik-baik saja, tidak punya masalah-masalah yang berat, itu namanya ahlul afiyah. Ya, saya tidak bisa menerjemahkan ahlul afiyah itu apa, golongan orang-orang yang hidupnya enak-enak aja lah, gitu kira-kira. Damai-damai sajalah, itu nama apa golongan orang-orang ahlul afiyah. Nanti pada hari kiamat, Bapak-Bapak Ibu yang cinta, pada hari kiamat, dia akan melihat, ini mereka dapat surga juga. Hina yu'ta ahlul bala as-sawab. Orang-orang ini, ahlul afiyah, orang-orang golongan yang hidupnya enak-enak aja. Dia melihat betapa dahsyatnya pahala orang yang ahlul bala. Ahlul bala ini Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang dalam keadaan susah, sakit nggak pernah sembuh-sembuh, sakit lagi, orang yang miskin,
orang yang dalam keadaan kekurangan, terus sampai akhir hayatnya miskin, ataupun apa gitu. Ternyata pahalanya luar biasa. Di dalam beberapa hadis dia diangkat derajatnya setinggi-tingginya dan bercahaya dan seterusnya, hadis-hadis yang lain. Maka orang-orang ahlul afiyah, mereka iri, kenapa dulu aku nggak pernah mendapatkan kesengsaraan. Ternyata pahala orang yang hidupnya sengsara ini ahlul bala. Jadi orang mendapatkan bala. Ada ahlul bala, ada ahlul afiyah di sini. Allahu akbar. Ada ahlul afiyah, ada ahlul bala. Orang yang mendapatkan bala terus nggak habis-habis. Maka ahlul afiyah dia iri sekali sampai mengatakan, "Lau anna junudahum." Coba ya Allah, aku balik ke dunia. Biarkanlah seandainya kulit-kulit aku ini dipotong-potong, diiris-iris. Nggak apa-apa, yang penting saya mendapatkan kenikmatan sebagaimana orang-orang mendapatkan kenikmatan di akhirat. Seperti ini dahsyatnya luar biasa. Allah, inilah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang punya kesengsaraan bersabarlah. Ada tabir yang kita harus membuka. Kenapa kata-kata redaksi Al-Quran? Kasih kabar gembira. Kabar. Ternyata ada redaksi hadis Rasulullah menafsirkan surah Al-Baqarah tadi bahwa ternyata pahala yang luar biasa. Maka ada dalam hadis yang lain dari Anas. Ini hadis yang lain yang ini. Diriwayatkan oleh Anas. Dari Anas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna izamil jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya pahala yang dahsyat itu dari musibah yang dahsyat. Pahala yang besar dari musibah yang besar. Perhatikan redaksi ini. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang, maka orang itu dikasih ujian. Faman radiya, barang siapa rela ikhlas menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah, maka dia mendapatkan ridha Allah, cinta Allah. Barang siapa yang menggerutui keputusan Allah, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Baik. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita perlu mendalami ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, mendalami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengerti apa di balik lembaran hidup kita yang pahit. Adanya kupu-kupu yang indah ini nanti berproses, walaupun dia ulat yang jorok, menjijikkan, mengerikan, ternyata menjadi kupu-kupu. Bagi orang yang mendapatkan kesengsaraan, jangan lupa di situ Anda akan menjadi kupu-kupu yang indah nanti di akhir. Sehingga orang-orang yang ahlul afiyah, orang yang hidupnya enak-enak aja sampai jealous, ya Allah, balikin aku ke dunia. Biarkan kulit ini terpotong-potong, dicincang-cincang. Yang penting aku ingin seperti seindahnya orang-orang yang mendapatkan bala. Subhanallah. Saya rasa ini dulu karena saya juga harus mengajar, habis ini melanjutkan kajian lagi. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan kajian ini. Ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya buat Bapak Ibu, tolong di save, ada di YouTube dan di share ke siapapun. Ya, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, ada beberapa, lumayan cukup banyak ini. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tolong dijelaskan secara detail firman Allah Subhanahu wa taala yang tentang aku, Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat dari urat lehermu. Sukron. Silahkan Pak.
Itu surat Qaf itu namanya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini dalam surat Qaf. Walaqad khalaqnal insan, dan kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuh. Dan kami mengetahui apa yang terbesit dalam pikiran manusia, dalam hati manusia. Kami mengetahui. Wa nahnu, dan kami aqrabu, lebih dekat, min hablil warid. Di sini ada urat, dalam bahasa Arab namanya warid. Warid itu adalah urat yang ada di dalam leher kita. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dia menyadari apa yang dalam pikirannya. Allah tahu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu apapun, Bapak Ibu, apapun yang Anda lakukan, itu adalah gambaran hati kita. Apapun yang Anda lakukan, apapun Anda sebutkan, saya mau nge-Zoom, saya mau ikut kajian, gitu. Nah itu di dalam hati kita teraktualisasikan, akhirnya Anda masuk Zoom ini. Saya mau nyolong, ini uang orang lain, kalau saya ambil saya dapat untung lumayan lah. Dari hati kemudian Anda nyolong. Jadi perilaku dosa, perilaku yang baik, itu sebetulnya dari hati kita. Jadi ketika apa yang dalam bisikan hati yang terdalam, saya mau gini, itu tahu. Maka ada orang, saya mau maksiat, habis ini saya gini. Ya Allah, astagfirullahaladzim, engkau tahu, ya Allah, isi hatiku. Itu malu kepada Allah, padahal orang nggak tahu. Kebanyakan orang malu karena dilihat orang, maka dia ngumpet-ngumpet lah. Melakukan maksiat disembunyi-sembunyi karena dia malu sama manusia, tapi tidak malu kepada Allah. Ada orang berzina masuk hotel ini, check in. Ada orang mencuri diam-diam, KPK dimatikan sih. Semua mendukung dia, dari polisi apa mendukungnya. Tenang-tenang saya mencuri uang rakyat, gitu kan. Ini dalam surat Qaf yang tadi ditanya adalah surat 50 ayat 16, gitu kan. Paling atas, dia di atas. Walaqad khalaqna, dan sungguh-sungguh kami telah menciptakan manusia, dan kami tahu bisikan apapun dalam hati kita tahu. Kenapa istilahnya hablul warid? Karena ini ngomong bicara suara, ini pita suara mengeluarkan pita suara mengeluarkan suara. Suara baru kedengaran, baru ketahuan. Itulah yang disebut dengan manusia mengetahui dari tutur katanya, kelihatan. Nah sekarang hati, ada yang tahu? Nggak ada yang. Saya mengajar nge-Zoom ini. Mudah-mudahan saya dengan Zoom ini saya dapat duit banyak, saya kaya. Nggak ada. Kalau Anda Zoom ini supaya saya terkenal di mana-mana, supaya orang kenal saya. Allah tahu. Maka niat Anda ceramah, apakah duit oriented, apakah popularitas oriented, Allah tahu. Nggak bisa dibohongi. Orang-orang nggak tahu. Saya tampil di mana-mana, who am I, inilah saya. Allah tahu. Tapi kata-kata ketika ceramah bagus. Hati kita, Allah jemaah mana tahu. Maka itu istilahnya yang kedengaran, ayo ikhlas. Dia sendiri menunjukkan who am I. Keikhlasan dari mana? Antara perilaku dan tutur katanya berbeda. Bahasa kerennya, hilanglah integritas. Apa yang dilakukan tidak sesuai yang diucapkan. Nah, ucapan ini kan kedengeran. Nah, Allah lebih dekat dari urat yang ada di sini. Kalau ini kan seandainya berandai-andai. Ada chip. Ini chip. Misalnya ini cincin chip masukin ke sini. Apa yang kita omongin kedengeran, nanti dilaporkan ke istri kita, ke suami kita, ke KPK. Kira-kira kita dalam berbuat maksiat ngomong nggak ngomong.
Kenapa? Ada rekaman. Pita suara ini direkam berandai-andai. Padahal Allah tahu isi hati kita terdalam. Anda diam-diam berbuat maksiat. Mau niat maksiat aja Allah tahu. Malu nggak? Nah, ini. Saya mau begini, saya berbuat maksiat. Saya gini nih, enak banget ya. Saya berbuat gini, enak banget nih. Allah tahu nggak? Tahu. Ya Allah, astagfirullah. Keren banget nggak sih? Langsung dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dia tidak melakukan itu semua karena aku. Tapi sekarang orang berbuat maksiat diam-diam. Orang yang tahu. Maka dia seakan-akan Tuhan itu nggak ngelihat. Ayat ini luar biasa, subhanallah. Belum lagi idyatalaqal mutalaqqiyan an yamin wa an shimal qa'id. Ada yang duduk di kanan kiri kita. Siapa itu? Ya malaikat. Maka ada istilah raqib atid. Ini redaksi Al-Qur'an. Dalam surat Qaf, yang tadi kan surat Qaf 16, ayat yang ke-17 ada lagi. Subhanallah. Jadi nanti Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, lihatlah surat ini sehingga kita kalau keimanan orang yang dahsyat apabila dia merasa terkontrol hatinya oleh Allah, selesailah Anda menjadi orang yang akhlaknya baik. Saya akan berbuat maksiat gini. Semua maksiat itu indah, cakep, semua nggak ada yang nggak cakep, indah, nikmat, keren. Itu semua maksiat. Tahu dari mana? Al-Quran. La uzayyinanna, kata syaitan, saya akan indah indahnya semua maksiat. Nggak ada nggak. Pokoknya cakep banget lah. Kepikiran. Jadi begini. Wah. Maka itu orang berbuat maksiat terabas terus. Kenapa? Dipikirnya nikmat, padahal itu merugikan. Allahu Akbar. Ini iman kita yakin. Nah, ketika dia berbuat maksiat itu dia diam. Allah Maha tahu. Isi hati Anda tahu. Maka itu kalau ini nampak karena ada pita suara, kalau di sini nggak nampak dalam hati kita. Allah alam. Ada lagi yang lain disimpan aja kalau nggak. Bapak sampai jam berapa? Sebentar ya. Saya terus dulu baca dulu sambil saya nanya acara. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaannya panjang nih Pak. Assalamualaikum Ustadz, saya mau menanyakan, bolehkah kalau kita menyesal ketika datang suatu penyakit, kenapa saya lalai sehingga kena penyakit ini? Atau bolehkah menyalahkan orang yang telah menularkan tanpa menyalahkan Allah dengan ridho dengan ketentuannya? Apakah penyesalan dan menyalahkan orang termasuk fujur? Sesuai penjelasan Ustadz bahwa ini semua karena takdir yang diberikan Allah kepada saya dengan segala hikmahnya di balik musibah. Karena takdir itu memang Allah yang menetapkan tapi ada dari kesalahan kita. Mohon penjelasannya Pak. Silahkan Pak. Saya sakit karena ternyata pola hidup saya salah. Fair nggak? Fair. Karena kesalahan saya. Iya, karena kelalaian saya kena penyakit. Kurang tidur, terlalu capek, makan sembarangan. Kadang-kala buka puasa entar-entar aja, malah ngopi, rusak lah akhirnya. Lambung saya rusak, akhirnya yang lain juga rusak. Tapi saya sakit ini ketularan COVID loh, orang lain. Ya karena Anda mungkin tidak pakai masker, kesalahan Anda. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa jadi. Itu boleh nggak? Boleh. Tapi jangan menyalahkan orang lain. Anda kena juga karena daya imun Anda rendah. Ya. Jadi mungkin Anda imunnya kuat, nggak pakai masker pun Anda tidak akan tertular. Ini bisa ya. Jadi introspeksi diri itu nomor 1. Tapi tidak boleh nyalahin orang lain. Ini pernah saya terangkan kok. Gitu kan. Jadi ketika ada penyesalan itu betul, itu takwa. Ya Allah, kenapa saya begini? Ini penyesalan itu namanya istighfar. Ketika menyalahkan orang lain itu fujur namanya. Karena Islam tidak pernah nyalahin orang lain. Iblis sampai sumpah kepada si Adam dan Hawa. Benar, swear kita kira-kira. Wa qasama ulama inni lakum lanasihun. Sumpah Adam. Anda ini benar, ini penasihat Anda. Ini nasihatin Anda. Akhirnya lama-lama
diikuti kata-kata iblis. Akhirnya dia dilemparkan dari surga, dikeluarkan. Nabi Adam dan Hawa, Adam dan Hawa diturunkan dari surga. Yang terjadi apa? Apakah Nabi Adam dan Hawa menyalahkan iblis? Ya Allah, ini gara-gara iblis, gara-gara setan saya jadi begini, gara-gara setan saya jadi terusir. Enggak, tapi mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Oh, ya Allah, kami memang salah gitu. Jadi ketika mengatakan Rabbana zalamna anfusana itu tidak menyalahkan faktor eksternal, yaitu orang lain, menyalahkan saya sendiri yang salah. Tapi kalau ada menyalahkan orang lain itu namanya fujur. Jadi hati-hati, kita jangan sedikit-sedikit menyalahkan orang lain. Ya. Maka sudah ditentukan oleh Allah, ya sudah ditentukan oleh Allah. Kan fair, Allah nggak bisa merubah ketentuan. Anda ceroboh, dapat penyakit. Hati-hati, tidak dapat penyakit. Anda jaga imun, makan yang baik, Anda terjaga dari penyakit. Kan itu hukum Allah. Nah, tapi Anda tidak dijadikan pesimis gara-gara dosa kita. Terus dikasihkan oleh Allah, ayo istighfar, nanti dosa kamu saya ampuni. Nanti kamu saya terus sakit-sakit terus. Nanti kalau begitu saya akan masukkan ahlul bala, surga. Anda akan menjadi kupu-kupu. Walaupun tadinya menjadi ulat. Allah alam. Yang lain? Oke, pertanyaan selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana cara membedakan kesengsaraan akibat perbuatan tangan sendiri dengan kesengsaraan yang merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silakan Pak. Ini dari pertanyaan ini tidak paham dengan ceramah saya. Karena garis hidup adalah ujian. Orang baru lahir aja ada yang langsung cacat. Akhirnya sekolahnya istilah SLB, sekolah luar biasa, karena dia masuk klasifikasi special needs. Sudah ditentukan oleh Allah apa karena dosanya. Mungkin karena dosa orang tuanya. Tapi orang itu dapat surga, jelas dapat surga. Nggak ada dosanya sampai dia wafat, bahas surga. Nanti yes, untung saya dilahirkan dalam keadaan cacat. Sehingga saya bisa masuk surga. Jadilah yang disebut dengan kupu-kupu. Padahal dulu saya menjadi ulat yang dihina orang, dicaci maki orang. Karena saya bodoh, karena saya termasuk orang-orang yang sekolah murid luar biasa. Ya. Apapun penyakitnya namanya. Jadi kupu-kupu, orang jadi kagum. Kalau gitu saya mau jadi kupu-kupu ya Allah kan. Nah, ketika kita punya dosa, kesalahan, ya pasti. Skenario Allah keren banget. Kita punya sengsara atau nikmat, semuanya ujian dari Allah. Ini keren habis. Nah, kenapa di dalam surga itu kebanyakan orang yang sukses di dunia? Berarti dari sini kita pahami orang itu gagal ujian nikmat dan banyak sukses ujian sengsara. Kenapa? Karena ketika dapat nikmat merasa diuji. Itu. Jadi Anda nikmat atau sengsara adalah ujian, keduanya ujian. Dihina orang ujian, dipuji orang ujian, sama-sama ujian. Ini kajian-kajian ilmu seperti ini harus kita pahami dan kita wariskan. Maka itu kalau bapak-bapak ibu mau ilmu yang tadi itu dapat, Anda catat, Anda ajarkan. Kalau nggak ada yang saya ajarin, ya ngajarin sendiri ke siapa, kayak depan cermin, Anda seakan-akan menjadi seorang ustaz, nempel banget, oh begini. Jadi kita bisa punya ilmunya. Nah, kalau saya mendapatkan kesengsaraan sekecil itu, saya langsung introspeksi, ya Allah ini karena salah saya karena dosa. Begitu itu yang baik. Dan melangkah terus Anda beristighfar mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya mendapatkan ketenangan. Di sinilah dapat surga dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nanti kita kembali ke Allah, wa fil akhirati hasanah. Dapat. Nah, jadi jangan dipilah-pilah, semua adalah ujian. Semua karena dosa kita, gitu dulu. Dan kita harus memperbaiki. Allah alam. Ada yang lain? Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasan lebih detail tentang fujur dan prosesnya. Apakah Allah juga dalam fujur tersebut juga menganjurkan kita untuk berbuat keburukan? Jazakallah khair. Silakan Pak. Tidak. Loh, kalau menganjurkan kita berbuat keburukan, berarti Allah zalim.
Ya. Allah memberikan opsi. Nanti siang Anda sholat zuhur atau enggak, terserah Anda. Ah, malas, ya udah Anda milih malas. Berarti Anda milih fujur. Oh, saya sholat zuhur. Oke. Ah, saya sholat zuhur plus qobliyahnya, ba'diyahnya. Oke. Oh, saya plus qobliyah, ba'diyah plus zikirnya. Oke. Tinggal pilih. Jadi Allah udah garisin. Ini garis ini kita. Ini kita. Ah, saya nggak sholat zuhur. Bisa nggak sholat zuhur? Ah, saya sholat zuhur cepat-cepat. Yang penting sholat. Oke. Ah, saya sholat zuhur tenang. Oke. Ah, saya sholat zuhur dengan qobliyah, ba'diyahnya. Oke. Ah, saya sholat zuhur, qobliyah, ba'diyah dengan zikirnya. Oke. Tinggal pilih nih. Allah ngasih opsi ini. Dan ini sudah ketentuan Allah. Kalau Anda milih ini akibatnya begini. Kalau Anda milih ini akibatnya begini. Kalau akibat ini sudah ketentuan Allah. Anda berbuat baik, sesungguhnya Anda berbuat diri Anda sendiri. Anda berbuat buruk, sesungguhnya Anda berbuat buruk. Jadi begini. Jadi ketentuan itu bukan black and white. Bukan hanya dua opsi. Enggak, banyak. Gitu. Bukan sengsara atau enggak sengsara. Bukan ini bermacam-macam. Dari sini keluar lagi bermacam-macam. Dari sini keluar lagi bermacam. Tinggal pilih. Jadi kita ini ditentukan oleh Allah. Ini ketentuan Allah. Jadi ketentuan Allah itu bukan A atau B, putih atau hitam, enggak begitu. Jadi ketika kita campur aduk antara fujur dan takwa, cepat-cepat kali. Udah bagus salat takwa, tapi ketika salat diganggu. Jadi ini bergerak terus, aktif. Maka itu kita butuh puasa, kita butuh salat dengan tumakninah. Anda pelan-pelan. Karena dalam zikir, dalam hati ini cepat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditans, diam, fujur. Tahan fujur. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi ketika sholat pun ada peperangan. Maka itu harus pandai membaca diri. Allah alam, ada yang lain. Oke. Masih ada Pak. Bapak masih lanjut? Bentar, saya lihat jam berapa sih? Jam 9 lewat. Ya, 5 menit lagi lah ya, karena saya harus istirahat, kemudian saya ngajar lagi. Ada lagi, silakan. Ada pertanyaan terakhir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Allah mengatakan kami? Contohnya telah menciptakan manusia. Kalau terjemahannya Pak, di dalam Al-Quran kan selalu dipakai kata kami. Contohnya kami telah menciptakan manusia. Kenapa dengan memakai kata kami? Mohon penjelasannya Pak. Syukron, silakan Pak. Pertama, menunjukkan kekuasaannya, kemahagungannya. Jadi kami walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bin-nafs wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Saya pakai ayat yang tadi dari pertanyaan tadi. Dan kami telah menciptakan manusia. Dan kami mengetahui terus apapun yang terbesit dalam hati manusia. Ini surah Al-Qaf tadi kan. Sesungguhnya kami lebih dekat. Jadi kalimat kami ini menunjukkan kekuasaannya, keagungannya. Bukan berarti Tuhan itu banyak. Ada orang tidak punya ilmu mengatakan Asmaul Husna itu kayak Trinitas. Ada itu kan. Taruhlah namanya si Kribo, taruhlah berandai-andai gitu. Ataupun si hitam atau siapalah. Nah, ini karena ketidakpunya ilmuwan. Jadi kalau ada orang berbicara tanpa ilmu, tidak perlu ditanggapi. Kita ini kadang-kadang sibuk dengan orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Waktu pikiran kita habis, namanya pancingannya berhasil deh. Dipancingnya jangan diambil. Tuhan itu banyak. Kenapa? Ini kami. Trinitas cuma 3 Tuhannya. Ini kami 99, betulnya kami. Yang gampang kita hafal. Inna a'tayna kal kautsar. Ini menunjukkan kekuasaan keagungan Allah. Yang kedua, nah ini banyak tafsir-tafsir mengatakan melibatkan makhluk-makhluknya. Kami ciptakan manusia. Kami ciptakan dari mana manusia? Dari tanah, melibatkan tanah. Proses. Inna a'tayna kal kautsar yang kita hafal. Sungguhnya kami berikan kamu nikmat yang banyak.
Nikmat saya dapat air ini, taruhlah beli air mineral. Prosesnya air mineral itu diambil dari Sukabumi. Proses air itu gimana? Bumi dan seterusnya. Proses sampai saya ini melibatkan banyak orang. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran. Melibatkan para malaikat-malaikat. Menjaga di Laul Mahfud. Jibril membawa lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW membawa lagi kepada umat sampai kita 1400 tahun yang lalu sampai sekarang Al-Quran Karim melibatkan makhluk-makhluknya. Karena melibatkan makhluk-makhluknya itu maka disebut dengan kami. Itu prosesnya. Saya makan nasi. Nasi dari mana? Dari beras. Beras dari mana? Dari padi. Padi gimana prosesnya? Wih, ada tanah, ada air, ada cahaya matahari prosesnya. Siapa yang mau? Manusia, Pak petani. Petani udah melibatkan banyak, melibatkan matahari, cahaya, udara, air, sampai kita makan. Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Itu baru satu nasi doang. Belum lagi yang lain. Jadi maka bentuknya adalah kami. Masya Allah, tabarakallah. Yang lain, udah jam 9.10. Kita save dulu, karena saya juga harus istirahat. Kemudian saya mempersiapkan kajian selanjutnya. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, terima kasih pada hari ini Bapak Ibu sudah hadir untuk kajian ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau ini bermanfaat, tolong di-share ya. Nah, biasanya sudah saya share nanti di grup WA grup UAJ. Nanti di situ bisa diambil videonya kemudian bisa disebarluaskan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan kita dapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.